Baik, perkenalkan saya Rangga Dipayana dengan NIM 210554128. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang modul menggunakan listbox ya. Nah, ini saya sudah mendesain formnya, yaitu yang pertama ada sebuah textbox, yang kedua ada button, yang ketiga ada listbox. Nah, mana textbox ini berfungsi untuk ketika kita menginput suatu kata, maka ketika kita tekan button add, maka dia akan muncul di listbox ini. Nah, ini saya sudah mengcoding buttonnya, yaitu seperti ini, listbox1.items.add, yang dimana add-nya itu berasal dari textbox 1 ya, atau kata-kata yang kita tuliskan di textbox 1, yaitu ini. Nah, kita coba saja praktekkan. Nah, misalnya sih saya akan menulis nama saya sendiri, kita akan add, maka dia akan muncul di textbox ini. Jika saya menambahkan suatu elemen lagi, add, maka dia akan muncul lagi. Nah, ketika saya mengklik juga, menginput kalimat, menunjukkan add, maka dia akan muncul lagi di listbox ini. Nah, seperti itu. Nah, di listbox ini juga kita bisa melakukan suatu events, yaitu listbox selected index change. Nah, yaitu misalnya kita mengklik kata-kata di listbox ini, maka dia akan melakukan sesuatu seperti yang saya inginkan, yaitu ketika saya select item di listbox ini, maka dia akan men-show message box yang dimana berisikan selected item yang terdapat di listbox 1. Seperti ini, message box.show listbox 1.selected item to string. Kita coba saja. Misalnya sini saya tulis lagi nama saya. Nah, ini kita add. Kita tulis lagi. Ini. Nah, ketika saya menekan ini, maka dia akan muncul sebuah message box yang bersihkan selected item di list box ini. Nah, ketika saya menekan ini, maka dia akan muncul juga sebuah message box yang diselect di list box ini. Itu juga dengan ini. Nah, kita juga bisa melihat indeks ya dari list box ini, atau number seperti ini. Kita ganti menjadi selected index. Nah, seperti ini. Ketika kita men-start lagi dan kita tuliskan lagi seperti tadi, add, lagi. Nah, kita add. Nah, misalnya saya akan mengklik ini, maka dia akan memunculkan sebuah message box yang bersihkan indeks dari box ini, atau number urutan yang dimulai dari angka 0. Saya klik ini, maka akan muncul angka 1. Ketika saya klik ini, akan muncul angka 2. Nah, indeks ini dimulai dari angka 0 ya. 0, 1, 2, dan juga seterusnya. Nah, baik, sekian saja penjelasan dari saya tentang modul penggunaan listbox. Nah, mohon maaf jika dari salah kata maupun ucapan. Saya mohon maaf, saya tutup dengan Param Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putu Pandya Farina Putra dengan NIM 21055411129. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi checkbox dan juga radio button di Visual Studio Basic. Oke, kita akan langsung masuk ke Visual Studio Basic-nya. Oke, di sini saya sudah membuat program untuk umur dari sini kita menggunakan tool yaitu Groupbox, checkbox 3 buah, button, dan juga Groupbox dan juga radio button sebanyak 2 buah. Oke, kita langsung akan masuk codingannya. Ini codingan yang akan dipakai.
yaitu ini ada button ya, itu if checkbox 1 sama dengan check, then if checkbox 1 check, then message box dot show akan menunjukkan Anda di bawah 21+. Dan juga untuk kedua itu else if checkbox 2 dot check, then message box dot show akan mengeluarkan Anda 21+. Dan untuk yang ketiga yaitu else if checkbox 3 dot check, then message box dot show akan menunjukkan Anda di atas 21+. Oke, kita akan coba saja. Oke, sebentar, cari yang salah. Oke, di sini kurang and if. Oke, kita akan coba ke pertama yaitu di bawah plus, kita akan klik tombol cek. Yang pertama ini sudah keluar message box-nya Anda di bawah 21+, seperti yang di kodenya tadi. Dan yang kedua yang 21+, kita akan klik dan akan mengeluarkan Anda 21+. Oke, dan untuk yang ketiga kita akan klik cek dan juga Anda akan di atas 21+ sesuai dengan kodenya yang telah kita berikan. Oke, nah bagaimana jika kita men-checklist atau mencek semua checkbox yang ada di checkbox? Lalu kita klik pada buttonnya. Oke, yang pertama akan mengeluarkan Anda di bawah 21+. Oke, namun untuk yang kedua, message box kedua ketiga itu tidak keluar, maka kita harus melakukan yaitu ini else if. Kita akan di sini kita akan tambahkan and if, dan juga else if kita akan ganti dengan if saja, yang else if. Oke. Dan juga kita akan tambahkan and if di sini, and if Oke, di sini kita akan ubah hasilnya menjadi if. Lalu karena ini sudah and if, kita tidak boleh lagi. Oke, kita akan cek apakah sudah berhasil jika kita mengecek ketiganya. Oke, kita akan coba ya. 1, 2, 3, cek. Oke, yang pertama sudah berhasil, Anda di 2017, yang ini pada cek pertama. Nah, ini sudah mengeluarkan message kedua ya, Anda 2017. Kita klik OK, dan untuk dia Anda di atas 21+, ini sudah keluar. Oke, kita akan menggunakan ready button ya. Dan bagaimana cara codingannya? Ini codingannya, kita klik dulu pada ready button, klik, lalu kita codingkan dengan kode yang ini, button one.enable sama dengan ready button.check. Apakah berhasil? Kita akan run. Jika kita mencek radio button 1, ini akan ada ya cek, walaupun tidak ada message box-nya karena kita tidak menggunakan message box. Oke, lalu jika kita menekan radio button 2, maka ini tadi dia akan cek karena kita belum mengcodingnya. Oke, mungkin mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf jika ada tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan. Mohon maaf. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Henry Hutama Plantema dengan NIM 21055411122. Di sini saya akan menjelaskan program visual text to speech menggunakan Microsoft Visual Studio 2015 Enterprise. Oke, pada tampilan Microsoft Visual Studio-nya, di sini sebelum kita mulai, saya akan merubah background dari formnya menggunakan gambar yang sudah saya simpan sebelumnya. Oke. Kemudian jangan lupa untuk pada background image layoutnya untuk dirubah menjadi stretch agar gambarnya pas pada font. Kemudian langsung saja kita ambil button dan juga text box. Nah, kita taruh sesuka hati yang rapi agar enak dilihat. Kemudian kita bakal rubah namanya menjadi speak. Kita akan rubah teksnya pada button ini jadi speak. Oke, kemudian kita klik 2 kali pada buttonnya dan kemudian ke sini. Nah, langsung saja yang saya akan lakukan adalah mendeklarasikan variabel objeknya dim
yang akan saya namakan sapi sebagai objek. Nah, kemudian pada line kedua saya akan menggunakan objek sapi ini untuk membuat sebuah objek. Jadi sapi sama dengan create object. Oke, create object. Nah, pada dalam kurung ini saya akan berikan string dengan 2 tanda petik. Kemudian saya akan menulis sapi .spVoice. Kemudian saya akan menulis kembali objek sapi, kemudian .speak. Jadi ini adalah perintah di mana nantinya teks yang kita ketik pada text box yang kita sudah desain tadi akan dihasilkan sebagai suara. Kemudian teks, kita akan taruh nama text box tadi, yaitu textbox 1 .text. Nah, kira-kira seperti itu. Langsung saja kita run untuk kita tes. Oke, dia hanya bisa untuk bahasa Inggris untuk pelafalannya yang lebih jelas, atau AI-nya berbicara dengan jelas itu menggunakan bahasa Inggris. Kayak my name is Henry Hutama Plantema. My name is Henry Hudama Plantima. Kalau kita gunakan bahasa Indonesia, Nama saya adalah Henry. bisa untuk menggunakan bahasa lain, tapi pelafalannya tidak jelas. Kita coba lagi. I am the student of Udayana. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Madede Pratnadiva dengan NIM 21055541136. Jadi di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat program untuk 2 form dan membuat sebuah simple login page menggunakan VB.NET. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya memasang foto saya dikarenakan webcam saya saat ini sedang rusak. Langsung saja kita mulai dengan menambahkan sebuah form baru, yaitu dengan cara klik kanan di modul kita, lalu kita klik add new item, dan di sini kita pilih Windows Forms. Langsung di sini ada forms dan kita add, maka akan muncul form 2 di sini yang sudah kita desain. Oke, jadi sekarang tujuan kita adalah membuat sebuah program dari form 1 untuk menghubungkan langsung ke form 2, yaitu dengan cara menggunakan sebuah button. Tambahkan saja di form 1, lalu kita akan mungkin ganti teksnya dengan kata login. Oke, lalu kita double klik pada button yang sudah kita buat, maka kita akan dibawa ke program sebuah button tersebut. Oke, untuk menghubungkan button ini langsung ke form 2 itu caranya dengan menambahkan sebuah program, yaitu form yang akan dituju. Misalnya kita akan form 2.show. Program ini akan membawa kita ke sebuah form yang akan kita tuju. Oke, langsung kita save dan coba kita run. Maka di sini jika kita klik button yang sudah kita buat, maka kita akan langsung dihubungkan ke form 2. Oke. Setelah berhasil melakukan ini, lanjut kita akan membuat sebuah simple login page. Oke, dimulai dengan menambahkan sebuah text box di atas buttonnya. Akan buat seperti ini. Oke, lalu kita akan tambahkan label untuk keterangan dari text box-nya di atasnya. Kita ganti teksnya dengan masukkan name. Kita
taruh di tengah-tengah. Jika dirasa sudah rapi, lanjut ke form 2, kita akan tambahkan label, yaitu login berhasil. Oke. Kita taruh di tengah-tengah. Jangan lupa isi tanda seru. Oke. Setelah berhasil mendesain, langsung saja kita program form 1 ini. Text box ini kita menggunakan if else. If text box 1 dot text sama dengan, misalnya kita akan pakai name saya saja sebagai contohnya. Jika itu salah, mungkin kita akan menggunakan program else name yang dimasukkan tidak sesuai. Lalu kita selesaikan. Oke, langsung saja kita tes ini. Start. Jadi kita masukkan name kita 1104113 kita login, maka login berhasil. Oh ya guys, jadi di sini saya akan menambahkan sebuah program. Jika misalnya kita berhasil login itu, nanti form 2 itu form 1 kita itu, ini kan tadi kelihatan nih, misalnya ini form 1-nya masih kelihatan. Jadi sekarang kita akan buat form 1-nya itu hilang. Caranya itu dengan me.hide. Ini fungsi ini kalau di bahasa C++ itu dia itu menandakan form 1, artinya form 1 ya. Pokoknya dari page-nya ini. Kita masukkan name, maka formnya akan hilang dan login berhasil. Itu adalah sebuah simple login page. Coba kita yang salah ya, kita masukin salah 54113. Name yang dimasukkan tidak sesuai. Kita masukkan 36. Bisa. Oke. Oke guys, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah tutur kata. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.